berdosa kepada Tuhan. Bersama Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan lagu sukacita kita dari nyanyian rohani metodis nomor 28, ingat akan nama Yesus. Surga yang
Kita membacanya bergantian, saya yang akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu yang akan membacakan ayat yang ganjil. Pujian Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah memuji kami, Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami dan memberikan kelegaan. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu azanku. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan pasti tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang diucapkan. Kita bersama, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang apa dan tepat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan epistel kepada petugas waktu dan tempat, dipersilakan. Epistel kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takutin apa yang mereka takutin dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siaplah sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban
kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal ini dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan dialah roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kisahnya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Baik, jika ada persembahan pujian, kor, dan kesaksian atau kesaksian hidupnya dari Bapak Ibu, dipersilakan. Baik, kita saksikan persembahan pujian dari kelas meeting Kiki.
Kita mendengarkan warta jemaat. Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayanan firman Ibu CLS, Eviati, dan semua tim pelayan yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan pelayan minggu depan dan mengingatkan kehadiran jemaat dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026, pukul 7 WITA. Sebagai pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis oleh Ibu Sufitri Nenggolan, pemandu pujian atau singers Yupernilase dan Julina Zega, pemusik oleh Shoshen Damanik, doa syafaat oleh Ibu CLS Eviati, persembahan Marali Waruhu, operator streaming Martin Luther Hu, operator slider Hanaria Dorok Saribu, persembahan pujian P3MI dan CM Oberti, penyambut jemaat oleh keluarga Bapak Edward Hutagalung. Untuk pelayan minggu depan bisa kita lihat di grup panitia kebaktian. Komisi Pekabaran Injil dan Misi. Hari ini Pendeta James Damanik melayani di pos pelayanan gereja kita, ibadah gabungan dan perjamuan kudus jemaat Sengayam dan di jalan ke Sungai Durian. Komisi Penata Layanan Keuangan dan Bendahara. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah persepuluhan. Menghimbau jemaat menggunakan amplop putih dan berkenan menulis nama dan atau nomor anggota agar bisa dicatat di warta jemaat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan kehadiran jemaat pada Minggu 5 April sampai 3 Mei 2026 bisa kita lihat di slide dan di warta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Komisi Keanggotaan dan Evangelis. Kelas meeting serentak. Hari ini setelah ibadah kita langsung mengadakan kelas meeting serentak. Menghimbau semua jemaat turut serta dan kepada pemimpin-pemimpin CM berinisiatif dalam menyiapkan tempat untuk ber-CM. Sehubungan dengan pendeta yang akan memasuki Purna Bakti tahun ini di konferensi tahunan ke-56 di Batam, maka semua anggota GMI menyumbangkan 10.000 per orang, baik jemaat penuh maupun jemaat persiapan, dikumpulkan ke Saudari Yupernilase sebagai Sekretaris Komisi Keanggotaan. Yang berulang tahun anggota jemaat di bulan Mei 2026 bisa kita lihat di slide dan di warta. Juga ada yang berulang tahun pernikahan, keluarga Bapak M. Tampu Bolon dan Ibu Sari Oktaria. Bagi ulang tahun, baik itu yang bertambah umur juga ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Jika ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Mei, mohon diinfo ke Komisi Keanggotaan Ibu CLS Eviati atau Saudari Yupernilase agar bisa diwartakan. Komisi Pendidikan Agama Kristen. Kelas katekisasi diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 WITA. Peserta kelas katekisasi periode Agustus 2025 sampai Mei 2026 bisa kita lihat di slide dan di warta. Peneguhan CD akan diadakan pada hari Minggu pada tanggal 24 Mei 2026. Setiap Sabtu pukul 6 WITA diadakan doa pagi di gereja, mengingatkan kehadiran semua jemaat. Kehadiran doa pagi bisa kita lihat di slide dan di warta. Juga pokok-pokok doa kita bisa kita lihat di slide dan di warta. Persekutuan Seksi PWMI
seksi sekolah minggu dan remaja, seksi P3MI juga bisa kita lihat di slide dan di WhatsApp. Statik kehadiran, persekutuan dan keuangan juga bisa kita lihat di slide dan di WhatsApp. Bidang umum dan perlengkapan. Setiap Sabtu setelah persekutuan, kita menyusun kursi untuk ibadah minggu dalam rangka menggalang dana untuk memberangkatkan utusan P3MI Banjarmasin ke Jumpa Pemuda Distrik 3, JPD dan Kondis P3MI Distrik 3. Hari ini P3MI akan mengadakan bazar makanan. Mohon jemaat dapat mendukung. Tuhan Yesus memberkati. Konferensi Resor GMI Grace Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah berlangsung dengan baik melalui Zoom pada hari Jumat 8 Mei 2026. Sekretaris Konferensi Resor untuk masa 2 tahun terpilih yaitu Ibu Ruri Sirait. Adapun keputusan-keputusan Kongres adalah sebagai berikut. Adapun keputusan-keputusan Kongres yang akan dibacakan oleh Ibu Ruri Sirait. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya akan membacakan notulen konferensi Resor GMI Immanuel Banjarmasin yang sudah dilaksanakan kemarin Jumat 8 Mei 2026. Dimulai dari sejarah, visi dan misi GMI Immanuel Pos Pelayanan Banjarmasin. Visi kita menjadi gereja yang memurnikan, misi pertobatan, persekutuan, pemuritan dan pelipat gandaan. Target jemaat penuh yang mandiri. Moto kita menemui 2 orang baru setiap hari. Daftar hamba Tuhan dan majelis GMI Immanuel Banjarmasin. Hamba Tuhan Pendeta Simon Petrus Simamora, periode Agustus 2019 sampai Juli 2020. Pendeta Dr. James Damani, periode Agustus 2020 hingga sekarang. Majelis GMI Immanuel Banjarmasin, periode November 2025 sampai Oktober 2027. Pimpinan jemaat Pendeta Dr. James Damani, line leader Dr. Marudut Tampu Bolon, Sekretaris Cici Glory Setiadeli, Bendahara Ruri Satyari, serta semua majelis telah dilantik pada hari Minggu 9 November 2025 oleh pimpinan Distrik 3 yang dikuasakan kepada Pendeta Tombos Sirimorimo SPH sebagai pimpinan Jemaat GMI Grace Kelapa Gading, Jakarta Utara. 3. Jadwal kegiatan pelayanan di GMI Immanuel Banjarmasin telah berjalan dengan baik. 4. Statistik keanggotaan. Pertambahan 2 jemaat penuh dan 2 jemaat persiapan, total 4 orang. Total jemaat penuh 35 orang, jemaat persiapan 58 orang, dan jumlah jemaat 93 orang. Statistik dan grafik kehadiran jemaat di GMI Immanuel Banjarmasin telah berjalan dengan baik dan persepuluhan di GMI Immanuel Banjarmasin telah mengalami peningkatan positif. Usulan kita kepada resor kita GMI Grace untuk diaktifkannya kembali live speaker Bapak Alfred Sahalasi Hondi. Kedua, peningkatan status pada CLS FYP dari calon live speaker menjadi live speaker. Ketiga, 3 nama jemaat untuk memasuki tahapan dan proses calon live speaker. Nama-namanya sebagai berikut. 1. Bapak Dr. Marudut Tampu Bolon.
Kedua, Ibu Sufitri Nainggolan. Ketiga, Bapak Edward Hutagalung. Serta pengajuan pembelian 1 unit motor untuk operasional di gereja, dan juga adanya permohonan pos kebaktian di Sengayam dan di Jalan Kel, Desa Sungai Durian, dengan total jiwa jemaat sebanyak 43 jiwa. Menanggapi usulan dari GMI Immanuel Banjarmasin, pendeta kita, DS kita, Pendeta Johannes Samosir mengusulkan: 1. Peningkatan status pos pelayanan GMI Immanuel Banjarmasin menjadi jemaat persiapan. 2. Melantik LS Alfred Sahala Sihombing untuk kembali aktif menjadi live speaker di GMI Immanuel Banjarmasin. Ketiga, melantik CLS Eviati menjadi live speaker di GMI Immanuel Banjarmasin. Dan keempat, diterimanya untuk proses CLS pada 3 nama yang telah diajukan. Dan kelima, usulan untuk pos kebaktian Sengayam dan Jalan Kel, Desa Sungai Durian, yaitu melatih 2 atau lebih live speaker di Sengayam dan Jalan Kel, Desa Sungai Durian. Dan koordinasikan dengan GMI Grace untuk membantu pos kebaktian Sengayam dan Sungai Durian, serta membuat proposal untuk membantu pos kebaktian Sengayam dan Sungai Durian ini. Juga proposal pengajuan pembelian 1 unit kendaraan sepeda motor. Dan rencana kunjungan untuk pelantikan live speaker Bapak DS, Pendeta Johannes Samosir, dan perwakilan dari GMI Grace Kelapa Gading ke GMI Immanuel Pos Pelayanan Banjarmasin akan diadakan pada tanggal 12, 13, dan 14 Juni 2026. Demikian notulennya. Terima kasih. Ada jemaat baru yang baru pertama beribadah di tempat ini. Mari kita sapa. Kami mengundang untuk memperkenalkan diri. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Perkenalkan nama, alamat, dan kuliahnya di mana. Itu aja. Perkenalkan, nama Valentina, dengan Valen. Aku kuliah di WLM. Alamat. Asalnya dari Gemas Tautang. Selamat beribadah. Baik, terima kasih. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Sebelum itu, mari kita naikkan pujian kita dengan nyanyian rohani Metodis nomor 16, Suci, Suci, Suci. Bagian pertama. Tuhan Maha Kuasa,
Ibu yang terkasih, mari kita menundukkan kepala, kita menyatukan hati kita untuk kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk setiap pengorbanan, untuk setiap kemurahan dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya Bapa. Ya Aba ya Bapa yang baik, seluruh hamba-Mu dan segenap jemaat menaikkan doa syafaat kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami terbatas, tapi Engkau tidak akan pernah terbatas. Engkau selalu mendengar setiap semua doa kami, dan Engkau bukan tidak menjawab, tetapi Engkau memiliki waktu yang terbaik untuk menjawabnya Bapa. Ya Aba ya Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini ketika Engkau boleh mengutus jemaat-jemaat-Mu untuk boleh hadir di tempat ini Bapa, di tengah kesibukan, di tengah kehidupan hidup, mereka boleh mengarahkan hati, mengarahkan pandangan mereka di hadapan Tuhan. Ya Aba ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami, ke dalam tangan urapan kuasa Tuhan. Kami berserah penuh ya Bapa. Kami tahu kekacauan terjadi di mana-mana. Kami tahu apa terjadi di mana-mana Tuhan. Tapi tidak akan menyurutkan iman kami di hadapan-Mu. Justru disinilah iman kami benar-benar ditempa Bapa, untuk kami melihat sebesar apapun masalah yang ada di dunia ini tidak akan sebanding dengan besarnya kuasa-Mu Bapa kami yang ada di surga. Ya Aba ya Bapa, setiap kepemimpinan bangsa dan negara kami tidak akan pernah luput dari campur tangan Tuhan bekerja Tuhan, hikmat Tuhan bila mereka mengeraskan hati mereka Tuhan, ingatkan mereka bahwa Engkaulah yang bertahta di atas mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia dan yang ada di Tangsel Tuhan. Kami boleh melihat hari ini banyak saudara-saudara kami yang beribadah dalam ancamannya Tuhan. Dan hari ini kami berdoa bagi mereka, kuatkan hati mereka Tuhan, teguhkan iman mereka, biarlah mereka tetap terus berjalan di dalam terang Tuhan. Bila mereka takut, peluk mereka Tuhan, rangkul mereka. Mereka kami seperti anak kecil ya Bapa, yang tidak bisa jauh dari Bapaknya, yang selalu perlu pimpinan Bapa dalam langkah kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk GMI wilayah 1 dan 2 dan Kota Pengembangan, juga distrik 3 Kok Urapi, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengembalakan domba-domba-Mu, setiap juga jemaat dimanapun berada juga Engkau urapi setiap kehidupan mereka dan tuntun terus setiap langkah mereka ya Bapa. Ya Aba ya Bapa, kami tahu bulan 5 ini akan banyak sekali kegiatan, program-program yang akan terjalankan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bulan 5 ini sebagai bulan misi dan juga bulan perayaan Agustin yang akan kami peringati tanggal 24 Mei. Juga Engkau mengurapi ya Bapa untuk Minggu PWMI tanggal 31 Mei, Jumpa Pemuda Distrik 3 di Jakarta dan Kondis yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai 2 Juni, dan juga untuk gereja tanggal 28 Juli ya Bapa. Juga Engkau mengurapi Tuhan. Kami tahu perlu banyak persiapan. Kami juga berdoa Tuhan, biar setiap persiapan dalam campur tangan Tuhan. Ketika kami bersama-sama merumuskan setiap program, kami melaksanakan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah diam untuk campur tangan. Segala yang kami perlukan Tuhan sediakan. Segala yang kami menjadi kendala dalam persiapan kami, Tuhan yang akan buka jalan. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah juga Tuhan kami berdoa untuk kesetiaan jemaat-Mu dalam beribadah. Ya Bapa, bila hari ini mereka dengan sengaja Tuhan tidak datang ke tempat ini, ampuni mereka, urapi hati mereka Tuhan. Bila hari ini mereka dalam keadaan sakit, jamah mereka Bapa. Berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan, meyakinkan mereka bahwa di dalam Engkau pasti ada kesembuhan ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk proses hukum, untuk jalan dan parkir di depan gereja. Campur tangan Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik Tuhan di waktu yang tepat. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami juga berdoa buat saat ini khususnya perintisan pos di Senayan dan juga jalan Kelurahan yang Budian. Kau urapi Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada di sana, biarlah mereka bersatu hati, berkumpullah mereka Tuhan akan tempat ibadah, akan persekutuan
juga Engkau turut campur tangan bekerja Bapa. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk membantu pembangunan pos pelayanan di tempat tersebut ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Kami sudah berdoa. Kami tahu kami terbatas, tapi Roh Kudus akan menyampaikan apa yang tidak dapat kami sampaikan Tuhan. Ya Allah, inilah setiap surat doa kami, dan biarlah segala surat doa kami ini Tuhan, kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih sudah memberikan kami anugerah untuk berkata-kata di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Saat ini kami mau dan lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk senantiasa kasih anugerah Tuhan curahkan dalam kepada setiap kami. Biarlah hidup kami ini Tuhan menjadi persembahan dan kemuliaan bagi-Mu. Kami menyambut firman-Mu dan lagu pujian kami bersama-Mu Bapa. Tak pernah
Bapa, untuk anugerah-Mu yang besar tercurah. Dan bukan hari ini saja, juga memaklumi jalan hidup kami di masa yang lalu. Bahkan janji penyertaan-Mu sampai selama-lamanya. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu menerjemahkan firman Tuhan, supaya kami menanggap, berespon, merenungkan, tidak melupakan, bahkan akhirnya memiliki iman yang baru, komitmen yang baru, dan kami sanggup untuk melakukan, bahkan membagikan. Bapa, karena itu kami memohon urapi saya, juga urapi yang mendengar, urapi seluruh di dalam gereja ini mengalami kuasa Roh Kudus. Karena itu kami berseru, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, mari kita membuka Yohanes 14 ayat 15. Penolong Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 kita baca bersama. Ya, sudah kamu semua. Mari kita memulai dari kaum wanita dulu, lalu pria. 1, 2, 3. Kalau kamu mengasihi aku berbicara kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa mendengar perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Ya, kita baca bersama-sama ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. 24 bersama-sama. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya, firman Tuhan yang begitu indah bagi kita. Mari kita belajar tentang firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang besar memerintahkan kita, tetapi Dia juga memperlengkapi kita dan menjanjikan penghibur. Roh penolong, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Di mana Tuhan Yesus menjanjikan? Di ayat yang ke-16. Kita melihat janji dari Tuhan Yesus, janji Roh Kudus, dan janji dari Allah Bapa. Kasih yang besar dari Bapa mengutus anaknya. Kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, yang pertama untuk mengasihi, yang kedua untuk menghakimi. Sifat Tuhan yang utama kasih dan adil yang berjalan beriringan. Karena konsekuensi dosa ialah maut.
setiap dosa ada hukuman. Karena itu Tuhan yang suci, yang tidak bisa bergabung dengan dosa, Dia merencanakan karya penyelamatan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Semakin besar kita merasa dosa diampuni, kita akan sadari kita akan mengasihi. Semakin besar mengasihi Tuhan. Ingat Paulus ya, di antara semua aku yang paling hina, aku pembunuh, aku pembenci, aku menggerakkan orang-orang, menumpas semua pengikut Tuhan. Di antara semua manusia, aku paling berdosa, paling hina. Karena dia sadar, dia mengalami titik balik, dia bertobat, dia bekerja lebih keras, dia melayani Tuhan dengan sungguh, mati-matian. Segenap jiwa, segenap tenaga, segenap pikiran, hingga akhirnya karyanya yang dituntun oleh Roh Kudus, penulisan yang digerakkan, diilhami oleh Roh Kudus, menjadi sebagian besar di Perjanjian Baru. Siapa dari kita yang tidak mengalami saya berdosa, saya tidak layak ya. Kadang saya kalau membagikan firman Tuhan ini pengen nangis rasanya ya, karena saya tentu ingat kesalahan saya ya. Saya sering menghakimi, saya munafik, saya sombong, dan saya mengejar menurut logika saya. Mungkin saya akan menyakiti hati orang lain, mungkin saya menghambat pertumbuhan orang lain, mungkin juga saya tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi belas kasihan Tuhan terus panggil saya untuk jadi hamba-Nya. Saya begitu rindu melayani Tuhan. SMA ingin masuk di 3 Batu Malang. Karena itu saya 1 tahun pilih untuk menganggur, saya masih menggumul. Ketika SMP, SMA saya terpanggil untuk pelayanan pendidikan di siswa sejak SMP. Saya merintis dan akhirnya bukan sekolah saya saja, tetapi sekolah se-Jakarta Pusat. Tuhan berfirman dan saya tandai dalam Alkitab saya yang sudah tidak dipakai, bahwa saya akan dipanggil ke pulau-pulau lain. Nah, ketika saya ada di Kalimantan, tidak ada orang, saya teringat seolah-olah ada kitab yang saya stabilo tuh terbuka di depan mata saya. Tapi kenyataannya tidak ada orang yang saya bisa bagikan firman Tuhan. Akhirnya saya pergi ke seberang Esparman. Di belakang gereja ada kos-kosan, ya. Ada orang yang duduk di got, ya. Wajah seorang perempuan yang sedang dibumulkan. Terus saya berpikir, dia mengalami apa Tuhan? Dia mengalami takut ditinggal kekasih. Lalu saya mendoakan dan mengajak teman-teman yang lain untuk ibadah. Saya diingatkan Tuhan. Saya pernah berdoa untuk Papua, pernah berdoa untuk Sulawesi dan Kalimantan. Baru saya ingat saya tinggal di Kalimantan, dan Tuhan menunjukkan begitu banyak teman-teman saya yang saya kasihi, apalagi suami yang senang untuk melayani Papua. Begitu bersuka cita. Tapi gimana saya menyampaikan firman Tuhan? Tidak ada kesempatan, tidak ada tempat bagi saya. Akhirnya saya datangi sekolah yang nggak jauh dari tempat kosnya Frans, ketua P3MI pertama itu, Yohanes dan Skubert.
ternyata dibalik, dibelokan 3 kali belokan kecil gang ada SD. Saya pikir SD itu pasti di depan jalan ya, SD pemerintah. Lalu saya ajak ibu-ibu ini berdoa. Saya senang, kesempatan saya membagikan firman. Tapi panggilan Tuhan terus kepada saya. Kenapa? Karena saya sudah ditolong Tuhan. Saya menyadari diri saya mengalami banyak. Saya ingin membagikan, mencintai firman Tuhan, melayani Tuhan, dan menuruti segala yang Tuhan suruh dalam ingatan saya. Saya diingatkan, saya lakukan. Saya diingatkan, saya lakukan. Ayo sekarang kerjakan Banjarmasin. Saya coba untuk lakukan. Tahun ini ada banyak kendala. Kemarin kami rapat, kami coba untuk lakukan. Bagaimana Injil bisa diterima oleh anak-anak muda yang di usia labil. Tetapi Tuhan terus panggil saya, ayo kita kerjakan Kalsel. Melalui kegerakan di organisasi, merintis sekolah-sekolah homeschooling dan daerah. Saya merasa berhutang kepada kaum, kepada pendidikan. Kenapa? Karena saya sudah disekolahkan oleh Tuhan. Saya digerakkan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, apakah kita menyadari kasih karunia Allah yang begitu besar, yang mengambil kita dari kegelapan kepada terang ajaib? Semakin besar kita menyadari dosa, kita akan semakin besar melayani Tuhan, akan semakin mengasihi Tuhan dan nurut dengan perintahnya. Kalau dibilang kasih, itu pasti ingat paling gampang ya. Ini pada mulai ngantuk adalah pacaran, ya kan? Saling mengasihi, saling menyatakan sayang, saling menyatakan komitmen. Contoh Pak Jim, dia ada di Kalideres, Jalan Puri Gardena Blok A2, sampai hafal saya. Saya baru tahu itu GMI Damai Sejahtera. Saya tinggal di Kalimantan, Lembaga Pengembangan Fisika Indonesia di bawah Prof. Yohanes Surya sedang merintis membuat pintar anak-anak Papua. Ya, kita ambil orang yang paling bodoh, mari kita ajak dia untuk menjadi pintar. Tidak anak-anak yang bodoh. Yang ada adalah kurangnya guru yang diberi pelatihan begitu. Saya tergabung di dalamnya dan menyiapkan Henry, akhirnya dia menang dalam Olimpiade. Pak Jim, kalau saya suruh minta tolong, dia langsung ya mau naik angkot, mau naik apa, soalnya mobil satu, dia asisten harus nurut ya kan. Nah, mobil bukan untuk dipegangin. Tolong printin, tolong nurut ya, sampai malu. Karena kasihnya besar buat saya. Ya. Semakin kita menyadari kasih Tuhan yang besar, kita terus berlomba. Ada kendala dalam pelayanan, gak putus, gak nyerah, gak mundur, tetapi cari cara, berusaha, berupaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal bagi kita. Tuhan mau kita terus bersamanya selamanya. Dalam kitab Roma katakan, Tuhan mengasihi kita ketika sudah ganteng, sudah bersih. Ketika kita masih berdosa, ketika kita mengalami keterpurukan, dan Dia menerima kita apa adanya dan bahkan mau hidup selama-lamanya. Satu komitmen orang yang pacaran adalah menikah, karena menikah selama-lamanya. Jadi kalau pacaran sampai lama gak ada niat menikah, perlu dipertanyakan. Benar ya? Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini janji Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. John Wesley, kegerakan yang dari Inggris, mengalami bukan penolakan ya, saya menerjemahkan tulisan bahasa Inggris agak tidak terlalu pintar, tapi dia tidak mendapat tempat dalam pelayanan di gereja. Akhirnya apa? Dia ambil marketplace-nya. Di mana? Di pasar. Dia ambil di tempat strategis Parotong, lalu berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Dia pergi, silahkan tampilkan foto yang tadi, ke panti asuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia tidak putus asa, gereja tidak kasih mimbar, tapi dia sampaikan firman Tuhan. Saya sering ya bisa tanya sama Ibu Supitri, tim kami di PIKI, tim di MPK, tim di gereja, mana sekolah Bu? Saya bisa bagikan firman Tuhan. Kalau saya nggak bisa, saya punya teman. Sayang, begitu luasnya pemerintah mengadakan jam literasi agama Kristen, bahasa Inggris, tapi banyak sekolah kosong di jam. Kita mengucap syukur diangkatnya CLS. Kiranya kita doakan calon guest speaker adalah mampu membicarakan, menceritakan kasih Tuhan yang besar. Karena dalam diri setiap calon guest speaker sudah diampuni, sudah dapat kasih karunia, sudah dapat belas kasihan Tuhan. Letak strategisnya pelayanan John Wesley dikenal, maka Stephen Caesar mungkin ya menulis From Orphans to Heirs, dari anak yatim ke ahli waris, yaitu ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, tadi saya katakan di ayat 18. Dari anak yatim kepada anak kandung yang dapat warisan, ahli waris. Kita tahu begitu sedihnya foto tadi ya, namanya anak panti asuhan dapat baju nggak sesuai ukuran ya, kulitnya bersihkah? Yang baju putih depan ini tangannya ya ada seperti busi ya. Pak Jim ceritakan ke saya tentang rumah, mana Pak Jim ya, rumah apa yang Bunda itu kalau di Tamahani, apa rumah apa Martin namanya, rumah Hanoi ya, Honai. Bagaimana ketika mereka merantau harus ada tanah yang bisa terlepas dari orang tua ya. Sampai sekarang aja saya kadang-kadang ngajarin anak pemuda atau remaja untuk hidup bersih ya. Rasanya masih belum puas. Bagaimana anak yang dari kecil lepas dari orang. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Ini mempersiapkan kepada murid-muridnya tentang Tuhan Yesus yang secara fisik setelah mati, bangkit, dan akan naik ke surga. Pasti dia membayangkan kemampuan dari murid-muridnya itu akan
akan merasa ditinggalkan, kehilangan pegangan, dan akhirnya mereka menjadi lemah. Karena itu janji Roh Kudus di ayat 17 dan 18, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diulangi lagi di ayat 22:1. Aku dan Bapa ada di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Ingat janji Tuhan ini ya, anak-anak yang sedang merantau. Kalau sedang sakit rasanya sedih ya, panas, nggak ada yang kasih minum. Ingat janji firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Selain itu, anak yatim piatu juga kehilangan pemeliharaan. Ya. Dia rindu diajari, dinasehati, dipeluk, ditegur. Kita melihat begitu Tuhan penuh inisiatif, mulai dari penciptaan. Baiklah kita, firman Tuhan ya, sebelum menciptakan, baiklah kita serupa dan menciptakan serupa dan segambar. Kata kita kemarin katekisasi Sili belajar bahwa Tuhan adalah Esa, tetapi Tuhan Allah, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Dia berbicara. Ketritunggalan ada dari mulai penciptaan. Baiklah kita membentuk, menciptakan manusia. Dan ketika Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya meninggalkan dunia ini, Dia menjanjikan Roh Kudus, Parakletos, penolong, penghibur, yang akan menyertai, membimbing. Janjinya di mana? Di ayat 17, 18, di ayat 19. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apakah kita yakin akan hubungan ini? Kalau diingat perjanjian lama itu ya, Musa dipanggil Tuhan Allah, penuh takut ya, ada api di semak, di rumput belukar, tidak dapat dihampiri. Dalam perjanjian lama, kehadirannya itu hanya kalau ke bait Allah ada imam besar yang mewakili memasuki ruang Maha Kudus. Tetapi di dalam perjanjian baru ada sukacita yang besar. Pada waktu itu kamu akan tahu aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di ayat yang terakhir tadi dikatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat 22, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus diam bersama-sama. Lalu kalau kita melihat ketuhanan Kristus, Dia adalah imam, raja, nabi. Dia juga adalah akan menghakimi. Ketika kita dihakimi pada hari penghakiman, kira-kira kita takut?
masuk mana? Neraka atau surga? Karena kita percaya Yesus. Tapi kalau kita bertemu dengan firman, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Apakah kita benar-benar memegang perintah Tuhan? Dan kalau Tuhan tanya kepada kita, kenapa saya izinkan kamu masuk ke dalam kerajaan surga? Kan jawaban kita. Di dalam masa perjanjian lama, Tuhan menyatakan firman, tetapi sekaligus Tuhan menyatakan hukumannya, keadilannya. Benar-benar upah dosa adalah maut ketika dinyatakan bersalah. Ketika bangsa Israel bersalah, bangsa lain memenanginya, dan Israel mengalami kekalahan. Benar-benar satu hukuman. Ya. Tetapi kita di dalam anugerah Tuhan Yesus, kita mengenal kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam hukum Taurat menunjuk kepada dosa. Hukum Taurat menunjuk kepada standar hidup yang baik. Tetapi karena ketidakmampuan manusia menunjuk kepada dosa. Dalam Injil menunjuk kepada pengampunan. Dalam hukum Taurat kita dinyatakan bersalah. Dalam Injil kita diselamatkan. Dalam hukum Taurat kita melihat kondisi manusia yang penuh dengan kegagalan, ketidaklayakan. Tapi dalam Injil kita mendapat ahli waris yang percaya masuk surga selama-lamanya. Tuhan menciptakan surga, tapi Tuhan juga menciptakan neraka. Tuhan Yesus datang yang pertama untuk mengasihi dunia ini. Kasih yang universal untuk seluruh agama, seluruh suku. Tapi kedatangan yang kedua, dia sebagai hakim dan tidak ada kasih. Mari kita takut pada hari ini. Pikirkan keluarga kita. Jangan pikirkan kita sendiri. Pikirkan keluarga asal orang tua kita. Jangan-jangan paman kita masih belum selamat. Menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus, dia menyatakan diri, meyakini murid-murid. Mari kita juga mau membuka hati kita, bekerja, melayani Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan memberikan Roh Kudus. Janji Roh Kudus memberikan pembimbingan, nasihat, penghiburan, dan penyertaan. Dan janji Bapa di surga di ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku akan mengasihi dia. Berarti Allah Bapa mengasihi, yang memegang teguh perintahnya. Tuhan Yesus juga dan Roh Kudus yang tinggal selama-lamanya dalam dia. Tetapi jika seorang tidak menuruti ayat 24, tidak mengasihi, tidak menuruti, tidak mengasihi aku, tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa-Ku dan mengutus aku. Barang siapa tidak mengasihi aku dan tidak menuruti firman-Ku, bagaimana hasilnya? Allah tidak ada di dalam. Hidup kekal tidak ada. 1 Yohanes 5. Dalam dia ada hidup. Barang siapa mengasihi anak, dia memperoleh hidup yang kekal.
Barang siapa tidak mengasihi anak, ia tidak memperoleh hidup yang kekal, binasa selamanya. Saya mau mengasihi Tuhan, Bu. Saya mau masuk surga. Tapi kamu nurut nggak dengan firman-Nya? Kadang-kadang sih. Nggak ada kisah kadang-kadang ya. Di perjanjian lama, pilih pada hari ini berkat atau kutuk. Mau beribadah kepada Tuhan atau kepada ilah-ilah lain, ngikutin Tuhannya tetangga. Pilih. Tidak ada anak Tuhan setengah-setengah. Anak Tuhan atau anak iblis. Kasih karunia Tuhan besar. Kenapa masih ada pun kalau menunjukkan standar hidup, menyadarkan bahwa itulah besarnya dosa. Tetapi Tuhan menunjuk kepada karya keselamatan Tuhan, yaitu Injil pengampunan. Nah, karena itu mari kita terus ingat dan cintai firman Tuhan. Terus dalami firman Tuhan. Ya. Saya mau surga, saya mau percaya Yesus. Tapi nurut nggak? Baca saat teduh nggak? Ya. Rindu nggak dengan pelayanan? Rindukah dengan firman Tuhan? Mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi dan sayang, nggak usah diajarin ya gimana cara menunjukkannya. Pasti udah ide sendiri, bener kan? Ada kendala, ide lagi, cari lagi. Pokoknya bagaimana menunjukkan sayang. Firman Tuhan ini menolong kita. Begitu besar karya Roh Kudus, dari gelap kepada terang. Yang mengerjakan ini adalah Roh Kudus yang mengingatkan. Bangun, baca Alkitab. Kalau ada teman yang seperti itu teman dari surga. Itu teman yang rohani, ya, yang bersifat kekal, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau ada teman yang ngajarin larut malam tidur, lalu pagi tidak ke gereja, kita perlu tandai, jauhkan. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Jadi tidak ada anak Tuhan setengah-setengah. Majelis juga gitu, ya. Majelis sungguh-sungguh, bukan majelis tidak sungguh-sungguh. Sekali lagi, Tuhan menciptakan surga dan neraka. Tuhan menunjuk kepada dosa, tetapi juga memberi pengampunan. Sekali lagi, Tuhan datang pertama kali dalam anugerah penyelamatan secara fisik ke kali pertama, yaitu menunjuk kepada percaya, belas kasihan dan anugerah. Tetapi yang kedua tidak ada lagi. Yang ada adalah pengampunan. Karena Tuhan adalah kasih dan adil, dan keadilannya dinyatakan dengan tegas dan jelas, dan kasihnya dinyatakan dalam anugerah pengampunan dan keselamatan. Siapa yang senang kalau dikasih sesuatu? Senang nggak? Nah, contohnya, Devi minta tolong maju ke depan. Ya, meskipun jauh, maju ke depan ya. Saya memberikan sesuatu kepadanya. Kalau memberikan barang saya kepadanya, berarti itu jadi milik siapa? Milik Devi. Ya, ini bukan barang saya. Mau? Mau? Ya, silakan. Jadi milik siapa? Devi. Tapi kalau saya bilang Devi, titip ini buat Regina, itu Revi jadi milik Revi nggak? Bukan, dia seperti Gojek online ya, jasa antar doang, jasa titip ya. Nah ini untuk Revi, terserah kamu mau kasih siapa dan untuknya. Pokoknya ini buat Revi. Silahkan duduk. Diberi keselamatan, diberi pengampunan. Kita mau gunakan nggak? Tapi Bu, saya pengen masuk
surga. Tapi indahnya minum minuman keras, indahnya. Saya tahu rokok itu nggak bagus tuh, lebih baik beli sayur. Tapi nikmatnya, kita nggak bisa begitu. Karena itu minta tolong kepada Roh Kudus. Barang siapa mengasihi aku, dia nurut, dia taat. Ya, itu firman Tuhan. Ya, janji Tuhan, janji Allah Bapa di ayat 21 dan seterusnya, bahwa Allah Bapa akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Hidup kekal menjadi milik kita, mulai dari sekarang, bukan nanti setelah kita tiada, bukan. Makanya Efesus 1 dimeteraikan oleh Roh Kudus. Betapa besar kasih dan anugerah Tuhan, kita yang tadinya diadili, tetapi oleh Injil kita diselamatkan. Kita yang tadinya terpisah oleh Allah Bapa, kita menjadi satu selama-lamanya. Dan aku tinggal di dalam kamu. 1 Yohanes 4 ayat 17 katakan, kalau kita mengasihi Allah, kita akan nurut perintah Tuhan. Dan kasih itu tidak membuat takut pada hari penghakiman. Kenapa? Karena kita yakin. Jadi kalau besok Tuhan Yesus datang, kita sedang apa? Apa yang mau kita katakan kepada Tuhan? Kasihilah Tuhan mulai dari sekarang. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Roh Kudus akan menolong kita dalam hal itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan bisa melihat kemampuan kita. Lu tahu ada Roh Kudus. Tiba-tiba saya udah ada Roh Kudus. Maka kalau diingatkan tentang hal-hal yang baik, jangan tersinggung, ya. Ada Roh Kudus, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Siapa yang senang ditolong? Saya. Roh Kudus akan bekerja luar biasa, menolongmu. Yang takut masa depan, Tuhan kasih tahu hal-hal yang akan datang. Di mana Bu saya kerja? Di mana passion saya? Di mana apa yang harus saya lakukan? Tuhan akan kasih tahu. Firman Tuhan secara umum dan firman Tuhan secara khusus. Tapi yang secara umum yang kita tahu aja kita nggak lakukan, gimana kita mau Tuhan memberitahukan firman-Nya secara khusus? Yaitu roh kebenaran. Jadi pasti dunia sama roh kebenaran berbeda. Roh kebenaran mengajak cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan, dunia mengajarkan cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau perlu orang lain susah. Dalam mahasiswa, kadang di dalam semua kelas mengikuti absen palsu, lalu anak Tuhan apakah harus ikut absen palsu? Tidak. Roh kebenaran mengingatkan dalam pikiranmu, dalam hatimu. Dalam mengelola uang, kita menghabiskan maunya kita, kasihan sama orang atau kita mengasihi diri sendiri yang lapar. Kita mengelola uang juga takut sama roh kebenaran. Mulai dari sekarang kita takut kepada Tuhan. Minta Roh Kudus. Bu, saya baca Alkitab nggak mengerti. Minta Roh Kudus. Sudah baca, tutup. Minta lagi, nggak ngerti. Nggak ngerti, Roh Kudus tolong jelasin. Buka lagi, pasti kasih tahu. Bukan kasih tahu saja, tetapi mengilhami, mengingatkan apa yang harus kita lakukan. Ya. Karena itu dalam pelayanan saya sering merasakan, ini kok saya merasakan sombong ya.
harus tinggal diam aja, tinggal duduk aja, tinggal doa. Karena semuanya adalah Roh Kudus. Kita bisa buka pelayanan bukan karena jagonya kita, tetapi karena digerakkan Roh Kudus. Kita bisa memberitakan Injil bukan karena jagoannya kita, tetapi karena Roh Kudus. Karena itu, kalau kita menjadi anak Tuhan bukan karena untuk dilihat orang juga, tetapi di kamarmu yang sendirian, jangan habiskan pulsa atau wifi gratis itu kepada waktu untuk main game. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus yang mengingatkan bisa padam. Ingat, stop. Jangan scroll terus, stop. Tanya sama Roh Kudus, apa yang mau diingatkan? Hari ini harus lakukan apa? Kamu gak akan kekurangan. Itu janji. Roh penasihat, ya, Roh penghibur, Roh penolong. Metodis bukan anti dengan penyembahan, ya, dengan kuasa dari Roh Kudus. Kita terbuka dalam pengajaran karena berdasarkan Alkitab. Dan ini membuat saya mengandalkan Tuhan dalam pelayanan. Seringkali di dalam konseling tidak diceritakan yang sebenarnya, tetapi Roh Kudus bisa membantu membukakan hal yang tersembunyi. Pernah di dalam satu hal, saya kan harus mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi saya juga harus memikirkan keluarga saya. Saya harus mencari uang, juga sosialnya akan kuliah atau biaya yang lain. Kadang saya ingin cari keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak mengandalkan. Pasti tahu akibatnya. Saya kagum dengan Ibu Novi yang harus berjuang di dua bidang itu, bidang pelayanan, mendukung Pendeta Erwin, tapi dalam menghidupi keluarga. Pendeta Erwin mengaku dalam khotbahnya berapa minggu yang lalu, saya dihidupi sebagai kepala keluarga, menghidupi keluarga. Nah, karena itu sedang mengerjakan apa maksudnya. Di awal pernikahan saya, pendeta bilang jangan ikut pelayanan. Artinya bukan tidak pelayanan, itu udah ada majelis, kamu kerja. Saya maunya pelayanan, karena dari SMA saya udah terpanggil hal yang berbeda. Lalu saya samakan visi, akhirnya saya tahu pendeta sedang menyelamatkan keluarganya. Saya nggak bisa cari uang, sementara kita nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada. Oke, baru saya nangkep, lambat saya nangkep. Lalu saya berpikir, ketika kita ngalamin perbedaan pendapat, kita butuh Roh Kudus pendamai. Ketika kita ngalamin misunderstanding, kita ngalamin berantem, kita ngalamin hal yang susah banget, dirugikan dan lain, kita perlu Roh Kudus. Dan akhirnya dalam berjalannya waktu, makin hari saya makin paham, ya, saya bisa mengerjakan meskipun dengan pontang-panting tugas-tugas yang diberikan. Dalam kepada Tuhan saya menyadari panggilan Tuhan kepada saya, tetapi saya juga menyadari ada hal yang harus dilakukan. Jadi dalam satu hari kita harus minta duduk, diam, evaluasi. Ya. Hari ini Roh Kudus, apa yang saya salah? Hari ini apa yang belum? Yang Tuhan ingatkan tapi saya nggak lakukan. Ya. Roh Kudus bekerja melampaui akal. Dia ada di dalam hati, bekerja di antara pikiran, tubuh, roh, dan jiwa.
menguasai hati, juga mampu menggerakkan. Roh Kudus mengingatkan pada tugas-tugas, pada pelayanan. Nah, makanya orang yang mencintai Tuhan pasti dia akan mengambil bagian dalam kegerakan Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan hari turunnya Roh Kudus, dan tiap hari menantikan, mempersilahkan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, mengingatkan, ya, menyempurnakan hidup kita untuk tugas-tugas supaya kita makin menuruti kehendak Tuhan, supaya kita makin ingat Tuhan minta apa, supaya kita tidak perlu diingatin orang, tapi kita digerakkan oleh kesadaran, oleh firman Tuhan yang kita baca untuk kita lakukan. Itulah karya Roh Kudus. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ada jaminan dari-Mu menyertai kami. Kami mengucap syukur karya Roh Kudus bagi kami. Jika kami belum merasakan Bapa, kami mohon curahkanlah kuasa-Mu kepada jemaat yang menyertai mereka, menyertai saya. Bapa, banyak hal yang belum kami sadari, banyak dosa yang belum kami lepaskan, tapi kami memohon kuasa-Mu yang sudah membebaskan kami, yang sudah membuat kami melakukan, mengingat dan memegang janji Tuhan bahwa Roh Kudus menyertai, menasihati, menghibur dan menolong untuk tetap memegang firman Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih penyertaan-Mu selama-lamanya ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menyaksikan pujian dari C.M. Hardin, dipersilakan.
jalan menuju rumah Bapa yang mulia. Jalan kebenaran dan kehidupan dalam Kristus Tuhan. Tunjukkan arah jalanmu pada diriku yang harus kulalui. Cinta kasih-Mu pada diriku yang lemah dan hina ini. Ulurkan tangan kasih-Mu pada diriku agar ku dapat menggapai-Mu. Usahkan jalan hidup hanya padamu, Tuhan. Sungguh luar biasa kesaksian dari Hardin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengumpulkan persembahan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke peletarannya. Diedarkan 2 kantong persembahan untuk kas gereja, persembahan ke depan, persepuluhan, menghimbau jemaat memasukkan ke amplop putih agar bisa dicatat dalam warta. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk berkat dan pernikahan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami, inilah persembahan yang akan kami kumpulkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan terima dengan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan berkati setiap kami, baik kami yang memberi maupun yang tidak memberi. Tuhan berkati kami dalam pribadi kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, juga dalam keluarga kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Inilah doa kami sambut berkat-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Syukur bagimu Tuhan,
Bapa di surga, kami menyerahkan kepadamu persembahan jemaatmu ke dalam tangan Tuhan, dan urapanmu menjadikan persembahan ini dupa yang harum, berlipat ganda, mengerjakan, memperluas kerajaan. Bapa, berkatilah yang memberikan dan juga yang belum memberikan dengan limpah-limpah kasih Tuhan. Buatlah apa yang dikerjakan, diusahakan menjadi berhasil, memperoleh untung, dan apa yang diharapkan, dicita-citakan boleh terwujud ya Bapa. Sebagai tanda kasih kami memberikan persembahan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Turunlah kiranya bagi kita sekalian anugerah, belas kasihan, penyertaan Roh Kudus, dan kasih karunia dari Allah Bapa, dan firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari mengambil saat teduh pribadi. Mari kita maju bersalaman ke depan dengan pelayan ibadah dan kemudian jemaat saling bersalaman.